Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi blockchain dan juga cloud computing di bidang lingkungan. Nah, jadi saya akan mulai membahas tentang apa itu blockchain, apa itu cloud computing, bagaimana manfaatnya untuk lingkungan, dan juga apa dampak negatifnya bagi lingkungan. Oke, jadi langsung saja. Kita mulai dahulu dengan latar belakang. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan pemandangan-pemandangan seperti ini, mulai dari semakin maraknya polusi udara, semakin maraknya kekeringan, dan juga semakin banyaknya kebakaran hutan yang melanda planet kita. Nah, hal-hal ini menjadi dasar dari berbagai ilmuwan dan juga engineer untuk terus berpikir bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang baru untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi sebetulnya eh, pemanfaatan dari teknologi ini juga dipicu dengan semakin maraknya krisis iklim. Apa itu krisis iklim? Jadi ini adalah sebuah situasi gawat darurat global. Jadi bukan lagi tingkat nasional atau regional, tapi ini sudah tingkat dunia. Karena krisis iklim ini bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tapi dampaknya juga dirasakan oleh makhluk lain seperti hewan, tanaman, bahkan makhluk-makhluk yang tidak hidup pun terkena dampaknya. Tentunya hal ini mengancam keseimbangan alam. Jadi, kalau keseimbangan alam terganggu, ya kehidupan manusia juga terganggu. Bukan hanya soal ekonomi saja, bukan hanya soal sosial saja, tapi berbagai aspek kehidupan manusia itu terganggu akibat krisis iklim. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam kategori krisis iklim ini? Yang pertama, tentunya itu adalah perubahan iklim. Sudah bukan rahasia lagi bahwa planet kita, suhu permukaannya ya, temperaturnya itu semakin lama itu semakin panas. Kemudian pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, tanah, itu sudah semakin marak. Kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu juga adalah salah satu eh, hal buruk yang terjadi karena semakin banyaknya penggunaan hutan atau alih fungsi hutan untuk kegiatan manusia yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Kemudian ada krisis air bersih. Sebetulnya bukan hanya air bersih saja yang krisis ya, tapi krisis air biasa juga itu sudah terjadi. Jadi orang-orang sudah semakin sulit mendapatkan air eh, ke- untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kerusakan lahan ini sudah jelas dan juga peningkatan sampah di level global. Jadi Indonesia sendiri ini sudah bisa, karena kita ini negara kepulauan, ada banyak sampah kiriman dari negara lain yang masuk ke berbagai pesisir di Indonesia. Nah, semua hal ini adalah termasuk ke dalam krisis iklim yang mana eh, kita sebagai orang yang sudah melek teknologi harus mulai berpikir bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk melawan krisis ini. Nah, emang teknologi yang dimaksud itu apa aja? Oke, jadi, seperti salah satu kurikulum di kita, yaitu ABCD, Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, dan juga Data Analytics. Jadi, keempat teknologi ini itu sudah mulai banyak dimanfaatkan untuk eh, keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability. Dan di video kali ini saya akan coba membahas lebih banyak dari sisi pemanfaatan blockchain dan juga cloud computing atau komputasi awan. Lalu apa itu blockchain? Lalu apa itu cloud computing? Kita lihat dulu di sini. Jadi kalau AI atau artificial intelligence ini kita udah lebih sering ya, lebih sering mendengar kata-kata AI belakangan ini. Nah, tapi AI itu apa? Jadi AI ini adalah suatu kecerdasan yang memang dibuat oleh manusia agar mesin atau sistem komputer itu bisa berpikir menyerupai manusia. Nah, kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan ini meliputi cara berpikir, kemudian juga logika,
dan tentunya cara belajar. Jadi selain berpikir, mesin itu juga mulai bisa belajar sendiri. Dalam AI itu ada juga yang namanya ML atau machine learning, pembelajaran mesin, yang mana memungkinkan suatu mesin itu belajar secara otodidak. Jadi manusia tidak perlu mendampingi terus-menerus, cukup membuat algoritma saja, nanti mereka belajar sendiri untuk menemukan pola, menemukan eh, pokoknya menemukan keputusan terbaik gitu. Kemudian blockchain. Nah, blockchain ini bisa dibilang baru populer belakangan ini. Salah satu eh, hal yang membuat blockchain ini populer itu adalah cryptocurrency. Nah, tapi blockchain itu bukan hanya kripto. Blockchain sendiri itu adalah pada dasarnya teknologi untuk pencatatan digital. Nah, kalau kripto itu kan mata uang digital yang pencatatannya terdesentralisasi. Nah, blockchain ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kripto saja, tapi juga untuk berbagai hal. Misalkan dalam pendidikan itu sudah ada ijazah ya diterbitkan secara blockchain. Kemudian juga dalam hal kesenian itu ada NFT. NFT yang mana kita bisa melelang karya seni dengan memanfaatkan kripto. Nah, blockchain ini bersifat terdesentralisasi, transparan, tidak dapat diubah, bisa menyimpan data dan transaksi secara aman. Kemudian cloud computing atau komputasi awan. Nah, yang ini adalah teknologi yang bisa menyediakan layanan komputasi seperti server, penyimpanan database atau piranti lunak. Sehingga dengan adanya cloud computing, selama kita ini terhubung dengan internet, kita bisa memanfaatkan eh, berbagai hal. Jadi tidak perlu lagi kita memiliki eh, hard disk yang begitu besar karena kita bisa menyimpan berbagai data itu menggunakan komputasi awan atau di cloud. Kemudian juga sekarang udah banyak aplikasi yang bisa diakses tanpa perlu kita install. Kita cukup buka websitenya, kemudian kita bisa melakukan berbagai hal seperti aplikasi konvensional yang sebelumnya. Misalkan Adobe itu sudah mulai tergantikan dengan Canva, CorelDRAW juga dengan Canva, kemudian juga eh, ArcMap, ArcGIS, QGIS sudah mulai tergantikan, Google Earth Engine, itu semua berkat adanya cloud computing yang memungkinkan kita bekerja dengan menggunakan server, penyimpanan, database, dan lainnya yang bisa diakses secara online. Lalu data analytics, ini adalah proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, yang bertujuan agar kita itu bisa menemukan pola. Ya, pola-pola ini digunakan untuk apa? Untuk membuat prediksi di masa depan, sehingga kita bisa dengan lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal lingkungan, analitik data atau data analytics ini bisa dimanfaatkan untuk memprediksi bencana atau misalkan memprediksi gerak dari atau pola pola gerak dari suatu spesies atau prediksi deforestasi dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup banyak inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk bidang lingkungan. Kemudian kita sedikit review dulu ya dari konsep dasar blockchain. Blockchain ini kan terdesentralisasi, kemudian transparan, dan juga immutability atau tetap. Jadi kalau untuk yang eh, desentralisasi itu artinya data dan juga pengendalian atau kontrol itu bukan hanya di satu server, tapi setiap orang selama dia terhubung dengan internet, selama dia memiliki eh, hardware yang memadai, dia bisa menjadi server. Untuk transparan, nah blockchain ini kan artinya blockchain, rantai blok. Rantai blok ini setiap blok memiliki rantai, sedia rantai yang saling terhubung yang bisa mengirimkan data yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi pesertanya di sini tulisnya peserta jaringan. Jadi orang lain itu bisa lihat aktivitas yang terjadi di blockchain. Kemudian immutability, setelah data itu dicatat di dalam blockchain, kemudian ada yang memverifikasi juga, data tersebut sifatnya akan terus ada di dalam jaringan blockchain. Jadi tidak bisa diubah ataupun dihapus.
Dalam blockchain juga itu ada yang namanya smart contract, yaitu program komputer otomatis yang berjalan di atas blockchain yang bisa menjalankan perintah tertentu secara otomatis. Nah, jadi sifat-sifatnya itu otomatis, aman, dan tanpa perantara. Lalu, bagaimana aplikasi blockchain dalam bidang lingkungan? Yang pertama, blockchain ini bisa dimanfaatkan untuk pelacakan produk berkelanjutan. Nah, blockchain ini juga sudah mulai diaplikasikan untuk menggantikan, bukan menggantikan ya, mungkin menambah pencatatan dari supply chain atau rantai pasok, yang mana jika industri ini global, itu kan salah satu industri itu bisa jadi dapat produk A dari negara mana, produk B dari negara mana, produk C dari negara mana. Nah, semua ini dalam blockchain itu bisa dicatat. Dan akhirnya, dengan adanya teknologi blockchain ini, kita sebagai orang biasa itu bisa melihat suatu produk ini dia menggunakan produk apa saja, tingkat keramahan lingkungannya berapa persen, dan ini juga bisa mempermudah kita dalam membuat eco-label atau label lingkungan. Apakah suatu produk ini bisa dikatakan sebagai produk ramah lingkungan atau tidak. Kemudian ada perdagangan kredit karbon. Seperti yang kita tahu, belakangan ini carbon trading itu mulai trending. Jadi eh, sudah ada banyak company, ada banyak perusahaan ya, ada banyak perusahaan ataupun LSM yang mulai menerapkan kredit karbon untuk setiap aktivitas yang melibatkan atau yang ada di lingkungan. Selama dia itu ya yang namanya aktivitas, selama dia bernafas, dia memanfaatkan mesin, menggunakan listrik, itu kan pasti ada jejak karbonnya. Nah, blockchain ini mempermudah kita dalam melihat kredit karbon dari berbagai kegiatan, sehingga perdagangan menjadi lebih mudah. Kemudian ada insentif daur ulang. Jadi di beberapa negara itu saya pernah melihat bahwa aktivitas daur ulang itu bisa dinominalkan, alias ada rewardnya dalam bentuk uang. Contoh yang pernah saya lihat itu di Jerman ada mesin, salah satu mesin yang bentuknya mirip vending machine, yang mana kalau kita masukkan sampah, misalkan kaca, botol plastik, kertas, itu bisa secara otomatis dikonversikan menjadi poin, poin atau poin uang. Nah, ini nanti poin-poin yang didapatkan bisa dikirimkan menggunakan blockchain dalam bentuk mata uang digital yang nanti bisa dikonversikan ke mata uang yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, kita lihat beberapa contoh inovasi blockchain yang bisa kita lihat di website. Oke, yang pertama itu ada Everledger. Kemudian juga ada IBM Blockchain for Carbon Credit. Kemudian ada Plastic Bank, Circularize, Open Forest Protocol, dan juga Climate Trade. Nah, kita sekarang akan coba lihat beberapa website dari inovasi blockchain ini. Saya akan masuk dulu ke Google Chrome. Nah, ini adalah yang pertama ya, Everledger. Oke, jadi Everledger ini adalah salah satu platform yang bisa dimanfaatkan untuk melacak rantai pasok. Jadi di sini bisa kita lihat ya, where supply chain meets the blockchain. Nah, artinya Everledger platform ini itu bisa kita manfaatkan untuk melihat apakah atau dari mana suatu perusahaan itu mendapatkan supply chain-nya, rantai pasoknya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa industri yang memanfaatkan ini ya, yang memanfaatkan blockchain, misalkan seni, kemudian baterai, perhiasan, fashion, asuransi, dan lainnya. Misal kita lihat contoh dulu aja di yang luxury goods atau barang mewah. Nah, kita lihat masuk ke sini. Hmm, nah, jadi Everledger ini memungkinkan konsumen untuk engage atau berhubungan dengan berbagai brand protection. Jadi bisa berinteraksi langsung dari smartphone mereka untuk memvalidasi memvalidasi blockchain-nya. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya
Misalnya ini ya, oh ini untuk konsumen, untuk brand. Jadi si brand sendiri dia bisa ibaratnya menuliskan rantai pasoknya seperti apa yang bisa dicek oleh konsumen secara langsung sehingga brand ini terproteksi dari berbagai apa ya, misalkan hoax atau fitnah yang melabeli perusahaan ini tidak ramah lingkungan atau apa. Kemudian juga untuk supplier ini mempermudah mereka juga ya untuk melihat timeline atau lifetime story dari suatu produk. Jadi misalnya orang-orang yang memang ingin ya, misalkan pembeli yang memang mencari produk yang sustainable dan verifiable, ini akan lebih mudah dengan menggunakan platform Everledger ini. Oke, contoh kedua tadi ada IBM, tapi kita coba lihat dulu yang ini ya. Oke, Open Forest Protocol atau OFP. Nah, jadi Open Forest Protocol ini adalah salah satu web yang bisa dimanfaatkan oleh carbon credit buyer. Oke, jadi kita bisa request berbagai ini ya, informasi yang berkaitan dengan carbon carbon trading atau jejak karbon, carbon footprint, sorry. Kita lihat dulu di home. Nah, jadi di sini itu eh, fokus pada kegiatan restorasi hutan atau reforestasi. Jadi di sini kan ada berbagai proyek yang memang mendapatkan dana untuk reforestasi dan melalui website OFP ini mereka bisa melihat karbon kreditnya berapa dan juga skalanya berapa, ukurannya berapa sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak, layak untuk diberi donasi atau tidak. Kemudian kalau kita lihat atlasnya, nah ini ya bisa kita lihat berbagai program di seluruh dunia yang berkaitan dengan hutan. Misalkan kita lihat yang ada di mana ini? Vietnam. Nah, kita klik ini sudah ada 21 hectare project in Pudong Commune, Phu Province. Nah, kita lihat proyeknya seperti apa. Carbon Credits Vietnam. Nah, jadi kita bisa lihat lokasinya, tipe proyeknya apa, ukurannya berapa, proyeknya seperti apa, dan bisa kita monitor juga. Misalkan, hmm, oh yang ini nggak bisa ya. Nah, ini bisa lihat juga data-data mulai dari penanamannya, kapan, ukurannya berapa. Kita lihat lagi yang lain ya. Kalau yang lain itu saya pernah cek, dia bisa lebih detail lagi datanya. Hmm. Kita lihat yang India. Ya, cukup banyak proyek di India ya. Hmm. Nah, ini misalkan di Jerman. Nah, ini ada karbon datanya. Karbon datanya, nah ini jelas sudah berapa lama organisasi ini melakukan aktivitas, kemudian sudah teregistrasi untuk karbon program selain OFP atau tidak, di mana kontinennya. Oh, ini udah cukup banyak, jelas ya di sini. Nah, ini adalah web yang bisa dimanfaatkan untuk carbon trading. Kemudian web selanjutnya itu ada Plastic Bank, kita coba ya. Plastic Bank. Nah, ini plastik. Bukan plastik bank, plastik bank. Oke, kita lihat dulu tentang plastik bank. Nah, jadi ini adalah untuk website atau platform yang dibuat untuk mendukung atau support beberapa komunitas ataupun ini ya, orang pengepul ini ya yang mentransformasikan plastik itu menjadi produk lain. Jadi dari website ini sudah terdata ya 8 miliar botol plastik atau yang sudah terkumpul. Oke.
dan kolektornya juga semakin lama semakin banyak dan sudah ada juga donasi yang nantinya bisa disalurkan melalui teknologi blockchain ini. Oke. Hmm. Hmm. Nah, jadi ini memang membernya ini daftar eh, menukarkan plastik untuk uang atau social benefits dan yang lainnya. Sehingga eh, data yang jumlah ini ya apa namanya botol plastik yang dikumpulkan kemudian disalurkan ke tempat lain itu terdata. Jadi ada program namanya The Global Bottle Deposit Program. Jadi pencatatannya jelas. Misalkan dari daerah mana, kemudian dikirimkan ke mana, dan lainnya. Nah, ini menarik sih. Kita lihat ya ada di Bali, di Manila, Filipina, sama di de Janeiro di Brasil. Kemudian, oke, jadi bisa untuk bisnis juga ya. Oh, ada yang namanya kredit plastik atau plastik kredit. Oke, nah ini menarik sih. Kalian bisa pelajari sendiri, tapi intinya ini adalah pemanfaatan blockchain. Selanjutnya, kita ya untuk circularize dan climate trade ini kalian bisa cek IBM juga. Ini intinya masih mirip dengan yang lain ya. Kemudian ada yang namanya cloud computing. Cloud computing ini dikenal juga dengan nama komputasi awan. Secara umum itu ada beberapa kelebihan, yaitu on-demand self-service, broad network access, dan juga resource pooling. Jadi ini juga selain kelebihan juga memang menjadi konsep dasar dari cloud computing. Nah, untuk on-demand self-service ini artinya pengguna bisa mengakses layanan kapan saja tanpa campur tangan penyedia layanan. Contohnya itu apa ya? Tadi ya, website-website yang bisa kita akses dan kita bisa mengerjakan sesuatu seperti mengedit foto, video, kemudian juga untuk menyimpan data. Contohnya ya Google Drive. Kalau untuk on-demand self-service itu ada Canva. Kita kan tidak perlu install terlebih dahulu atau kita harus tidak perlu menghubungi penyedia layanan terlebih dahulu, kita bisa langsung pakai. Broad Network Access ini kita bisa akses dari laptop, HP, tablet atau platform lain dan juga resource pooling, sumber daya komputasi ini digunakan secara kolektif, dialokasikan secara dinamis ke banyak pengguna. Memungkinkan kita untuk berkolaborasi satu sama lain, misalkan dengan menggunakan spreadsheet, dengan menggunakan Google Docs, Google Slide, dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa berkolaborasi. Kemudian eh, dalam cloud computing juga ada beberapa model layanan, mulai dari infrastructure as a service, platform as a service, dan juga software as a service. Jadi ada yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server, penyimpanan, jaringan, itu ini ya, IaaS. Kalau yang platform ini lebih ke ini ya platformnya sendiri untuk menggunakan atau mengembangkan aplikasi misalnya Google App Engine, Heroku dan untuk software ini ya pengganti perangkat lunak yang bisa dilakukan dari internet. Contohnya Google Workspace, Dropbox, Zoom, Canva, Netflix dan lain sebagainya. Kemudian untuk modelnya sendiri itu ada cloud yang bisa digunakan secara umum, ada yang digunakan secara private oleh satu perusahaan atau satu gedung untuk pemerintahan tertentu. Kalau yang hybrid ini gabungan dan ada juga yang community ini untuk komunitas tertentu. Nah, lalu apa saja pemanfaatannya dalam bidang lingkungan? Yang pertama bisa dipakai untuk pemantauan satelit. Jadi seperti yang kita tahu, satelit itu terus setiap detik itu mengambil foto dan video dari planet bumi ataupun ruang angkasa. Nah, dengan adanya cloud computing tentunya eh, mereka lebih mudah dalam menyimpan data sebesar itu ya. Kebayangkan berapa besarnya foto atau video diambil tiap detik, tiap menit, sampai berhari-hari nonstop selama sampai bertahun-tahun ya. Itu kan pasti besar banget. Nah, jika tidak ada cloud computing, itu kemungkinan em, mesin yang dibawa atau perangkat keras ya, hardware yang dibawa ke ruang angkasa itu besar banget. Tapi dengan adanya cloud computing, pemantauan satelit bisa jadi lebih efektif dengan
perangkat yang lebih kecil. Manajemen data perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini datanya itu banyak banget. Misalnya curah hujan, terus ada temperatur, kemudian ada kelembapan, ada juga kecepatan angin, arah angin, dan lain-lain ya. Nah, itu jika dimanfaatkan, jika itu dihitung secara manual, itu tentunya susah. Dan jika ada cloud computing, data ini bisa disimpan dengan lebih rapi. Sehingga dengan adanya manajemen data yang baik, bisa lebih mudah diakses dan dikelola dengan lebih baik. Pengelolaan energi terbarukan, ini juga sama ya. Ini kan sebetulnya dengan adanya cloud computing ini juga ada banyak eh, manfaat. Contohnya IoT ya. Untuk IoT, eh, terutama yang sensor-sensor seperti itu. Terus pengelolaan energi terbarukan, berapa jumlah energi yang tersimpan di dalam panel surya misalkan atau dalam turbin angin itu bisa dikelola dengan lebih baik. Kemudian platform edukasi dan kolaborasi jelas ya cloud computing ini kan bisa menyimpan berbagai inilah materi, video, buku, artikel. Dengan adanya cloud computing akan lebih banyak materi edukasi yang bisa dimanfaatkan dan juga bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Sekarang kita lihat contoh inovasinya. Pertama ada Google Earth Engine. Nah, zaman-zaman sebelum Google Earth Engine ini kan jika kita mau mengolah citra satelit, kita harus download sendiri nih peta-petanya dari USGS. Biasanya kita cek dari tahun ke berapa download, tahun berapa download, tahun berapa download, terus kebutuhan untuk vegetasi download, kebutuhan untuk air download, itu bakal banyak banget file yang kalian download sehingga menghabiskan penyimpanan di laptop atau di komputer kalian. Tapi Google Earth Engine ini memungkinkan data dari satelit itu disimpan di cloud computing, di servernya Google, dan kita bisa akses berbagai berbagai ini ya, berbagai citra. Amazon AWS IoT, ini ada Microsoft Azure Smart Energy, NASA Earth Data Cloud, IBM Environmental Intelligence Suite, dan Oracle Cloud for Sustainability. Jadi untuk cloud computing sendiri, ini lebih banyak ke soal penyimpanan dan juga IoT ya. Jadi data-data lebih banyak ke pengolahan data lah. Jadi kita bisa lebih cepat dalam melakukan data analytics. Nah, tapi ya yang namanya dampak positif itu memang selalu diikuti dengan dampak negatif. Pemanfaatan blockchain dan cloud computing ini juga memicu meningkatnya penggunaan ini ya, penggunaan perangkat hardware tertentu. Misalnya dalam hal kita katakanlah cryptocurrency. Di situ kan ada aktivitas yang namanya mining ya untuk orang-orang bisa memvalidasi berbagai transaksi yang terjadi di eh, blockchain-nya Bitcoin atau Ethereum. Nah, ini membutuhkan VGA yang bisa dibilang canggih lah VGA-nya, bukan VGA yang murahan. Nah, hal ini juga membuat mesin komputer itu harus on, terus-menerus on, sehingga ya namanya terus-menerus digunakan akan semakin banyak rusak, sehingga VGA-VGA tadi eh, akhirnya banyak terbuang. Tapi ini juga sudah ada solusinya ya. Solusinya adalah cloud computing yang lebih canggih lagi. Jadi orang-orang itu bisa membeli atau menyewa server, menyewa VGA ya, storage dan hal sebagainya tanpa bentuk fisik. Jadi ini bisa dikurangi. Kemudian untuk penggunaan energi ini jelas karena blockchain dan cloud computing, saya pernah lihat apa ya, contoh lah kantor-kantor yang bekerja di bidang ini itu komputernya, mesinnya harus terus on gitu. Bahkan kipasnya aja udah banyak banget gitu, pendinginnya itu banyak banget. Ini meningkatkan penggunaan listrik dan juga jejak karbon.
Nah, ini adalah dampak negatifnya yang tentunya berbagai ilmuwan, environmentalist, kemudian juga engineer harus terus berpikir bagaimana bisa meminimalisir agar lebih efektif ya pemanfaatan blockchain dan cloud computing. Oke, nah jadi kesimpulannya apa? Blockchain dan cloud computing ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam bidang lingkungan karena ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang akan sangat berguna untuk lingkungan pastinya ya. Contohnya untuk apa? Meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan di bidang pembangunan berkelanjutan atau di green economy karena akan mudah melacak rantai pasoknya. Kemudian juga eh, cloud computing juga ini juga bisa dipakai agar orang-orang bisa meminimalisir kepemilikan dari hardware yang akan menjadi limbah elektronik di masa depan. Dan tentunya juga cloud computing ini sangat berpotensi dijadikan sebagai media edukasi dan kolaborasi dari jarak jauh, sehingga kita bisa lebih banyak eh, memberikan informasi, materi, atau ilmu-ilmu tentang lingkungan agar orang lain bisa akses dengan gratis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.